Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Bali diperpanjang hingga 16 Agustus. Pada PPKM level 4 kali ini pusat perbelanjaan atau mal di Bali masih tutup. Restoran maupun kafe di dalam mal hanya diizinkan melayani pembelian di bawah pulang. Aktivitas masyarakat Bali pada pemberlakuan batasan kegiatan masyarakat relatif sama dibandingkan PPKM sebelumnya. Bedanya, kini penyekatan lalu lintas sudah ditiadakan, sementara pusat perbelanjaan atau mal di Bali masih tutup sementara. Masih tingginya penyebaran COVID-19 di Bali menjadi dasar belum boleh bukanya pusat perbelanjaan di Bali. Kita sudah terhubung dengan koresponden kami, ada Inyoman Wiryadinata di Bali. Selamat siang Nyoman. Nyoman, bagaimana pantauan Anda sejauh ini terkait dengan penutupan sementara mal ini? Kalau kita lihat di beberapa kota besar sudah buka, seperti Jakarta sudah bisa datang ke mal, unduh aplikasi Peduli Lindungi. Tapi kalau di Bali, bagaimana respon pengusaha di sana atas keputusan pemerintah yang masih belum boleh buka untuk mal di Bali ini? Ya, Heranov, memang di PPKM level 4 kali ini Bali memang belum dibuka untuk aktivitas pusat perbelanjaan atau mal. Berbeda mungkin dengan kota Jakarta, kemudian Surabaya, Bandung, Semarang, dan di Jawa Tengah khususnya yang hari ini atau mungkin sudah dibuka dengan uji coba, di Bali belum diizinkan sama sekali. Artinya hanya akses menuju ke counter-counter esensial seperti misalnya di supermarket, kemudian juga di restoran makanan dan minuman saja yang dibuka, termasuk juga boleh dibuka beraktivitas. Artinya di salah satu mal yang ada di Denpasar ini, di Transmart misalnya yang berafiliasi dengan CNN Indonesia, mal ini tutup namun akses menuju ke supermarket buka. Artinya supermarket ataupun pusat perbelanjaannya masih, pasar besarnya masih buka, kemudian juga restorannya yang ada di lantai atas juga masih melayani pembeli. Hanya saja pembeli yang dilayani di dalam mal hanya diperbolehkan untuk dibawa pulang atau take away. Sementara untuk makan di dalam memang belum diizinkan. Namun ada beberapa kemudian restoran yang memberikan pengunjung untuk makan di depan melihat sepinya pengunjung yang masuk ke dalam mal ini. Kalau boleh saya bandingkan data yang saya dapatkan, biasanya mal ini setiap hari di masa sebelum pandemi sekitar 5.000 orang yang berkunjung kemudian berbelanja. Namun di masa pandemi ini hanya sekitar 1.000 orang saja yang datang silih berganti masuk ke dalam. Jadi sangat drastis sekali penurunannya. Kemudian berbeda dengan tempat-tempat misalnya di luar mal, artinya di pusat perbelanjaan yang ada di luar mal termasuk juga di tempat esensial misalnya restoran yang ada di luar mal masih bisa dilakukan makan di tempat, tentunya dengan pembatasan 25% dari kapasitas yang ada. Inilah bedanya kenapa kemudian mal lebih disarankan untuk tutup, hanya akses menuju ke sektor esensial saja yang boleh, sementara di luar mal artinya masih boleh. Ini yang menjadi kesenjangan pengelola mal yang sempat dikatakan tadi bahwa sebetulnya kalau mau adil, mereka juga ataupun tempat-tempat yang non esensial yang berada di luar mal juga semestinya mengikuti aturan instruksi Mendagri nomor 30 tahun 2021, yakni ditutup juga. Artinya hanya sektor esensial saja yang semestinya boleh buka kalau mau adil, baik yang berada di dalam mal maupun yang ada ataupun berada di luar mal. Namun inilah yang kemudian kenapa mal tetap ditutup, karena masih tingginya penularan COVID-19 di Pulau Bali, termasuk juga tingkat kesembuhan yang menurun. Artinya saat ini hanya sekitar 81% tingkat kesembuhan dari pasien COVID ataupun mereka yang terkonfirmasi positif yang sembuh dibandingkan dengan bulan sebelum bulan Juli yang berkisaran antara 89 sampai 90%. Kemudian tingkat kematian juga, artinya pasien COVID ataupun terkonfirmasi positif COVID-19 juga tinggi, sekitar 2,89%. Artinya kalau kita bandingkan dengan sebelum bulan Juni, tingkat kematian hanya sekitar perharinya 2 sampai 7 orang. Namun pasca bulan Juli sampai saat ini tingkat kematian ataupun jumlah kematian per hari mencapai sekitar 30 orang, artinya puluhan orang, artinya masih ada peningkatan.
tingkat kematian dari terkonfirmasi ataupun mereka yang terkonfirmasi positif COVID-19 yang ada di Pulau Bali ini. Nah, inilah yang kemudian ada bedanya juga. Namun kita belum dapat konfirmasi kenapa kemudian penyekatan saat ini ditiadakan. Artinya kalau di PPKM darurat, kemudian PPKM level 3, ada penyekatan jalur masuk antara kabupaten yang ada di Bali. Namun pada saat PPKM level 4 kemarin dan level 4 kali ini, penyekatan sudah ditiadakan sehingga warga melihat ataupun mengasosiasikan masih boleh keluar rumah. Dan mereka juga masih ada yang melakukan kegiatan-kegiatan di tempat umum, misalnya di lapangan tempat berolahraga, walaupun mereka dengan pembatasan. Artinya, walaupun sudah dipasang, dilarang melakukan aktivitas di tempat umum, mereka akhirnya melakukan aktivitas-aktivitas olahraga. Dan tentunya, walaupun mereka melakukan dengan menjaga jarak, kemudian tetap memakai masker, namun kelihatan bahwa ada hal yang dilanggar dari aturan yang kemudian sebelumnya ditetapkan oleh Satgas COVID-19 yang ada di Pulau Bali ini. Heranov. Baik, kita harapkan laju COVID-19, kasus COVID-19 di Bali akan menurun dan juga keterisian tempat tidur agar memang kasus ini tidak akan membuat pelonggaran PPKM itu sendiri di Bali. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, Nyoman Wiryadinata langsung dari Bali.